Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Piska Jaya. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang IPA lagi ya. Udah bawa bukunya? Nah, saya absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk kelompoknya? Naila sama Renat. Siapa? Claudia. Malaika. Andreas. Sylvia. Sylvia sakit tadi. Izinnya karena apa teman-temannya? Naila lomba. Terus ada lagi tadi siapa? Renat. Renat kenapa? Nggak tahu. Malaika sakit. Siapa lagi? Claudia? Nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi di sini pelajaran IPA untuk materi yang berikutnya ya. Sebelumnya kita udah mempelajari mengenai tata surya dan juga rotasi dan revolusi. Masih ingat? Masih ingat? Ya, suaranya yang keras ya. Ya. Mengenai tata surya. Di tata surya kita kan ada planet-planet. Tata surya kita ada berapa planet? 8. Apa aja? Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, pinter. Terus ada benda-benda langit yang lain. Contohnya apa aja? Asteroid, komet, meteor, meteoroid, meteorit, apalagi? Planet kerdil, ya, contohnya Pluto. Kemudian untuk rotasi dan revolusi kita kan belajar mengenai bumi kita ya kemarin ya. Apa itu rotasi? Ya, perputaran bumi pada porosnya. Itu berapa lama? Satu kali rotasi berapa lama? 24 jam atau 1 hari. Kalau revolusi itu apa? Ya, perputaran bumi mengelilingi matahari. Berapa lamanya? Ya, 1 tahun atau 365 hari seperempat. Kemudian untuk berikutnya kita masih mempelajari tentang bumi, tapi sekarang kita belajar mengenai satelitnya. Ya, apa itu satelit bumi? Ya, satelit bumi yang alami adalah bulan. Jadi di sini kita akan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menyebutkan satelit-satelit bumi, menjelaskan peran satelit-satelit bumi, dan yang terakhir adalah menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Sebelumnya, di sini Ibu bawa apa ini? Ya, kalender. Ini namanya kalender Masehi. Apa? Kalender Masehi. Kalender Masehi itu ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya ya. Kemudian di dalam kalender ini selain kalender Masehi ada juga kalender yang lain. Contohnya apa? Iya, kalender Hijriah. Di sini ada Sya'ban, Ramadan 1444 Hijriah. Berarti ini adalah kalender Hijriah. Kemudian ada juga Ruwah. Ruwah itu kalenderan di
Wah, jadi kita di sini ada kalender Jawanya juga. Kemudian anak-anak pernah mendengar, anak-anak pernah tahu itu hari-hari di dalam kalender Jawa apa aja? Pasaran Jawa apa aja? Kliwon, Legi, Pon, Wage, sama satu lagi Pahing, ya Pahing. Ada 5 pasaran di dalam kalender Jawa itu ada 5. Tapi kalau bulannya itu sama kayak bulan yang lain yaitu ada 12. Nah kalau kalender Jawa itu dia menggunakan patokannya itu menggunakan apa? Ya bulan. Menggunakan patokannya itu revolusi bulan. Jadi kita akan mempelajari mengenai bulan. Kemudian di sini juga ada Nyepi atau Saka. Ini pakai kalender Saka. Itu untuk agama apa? Hindu, ya. Kemudian ada juga untuk agenda atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain itu juga biasanya menggunakan kalendernya masing-masing ya. Jadi ada kalenderannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa seperti malam. Sang bumi utara mengalami musim hayanya yang terakhir bukan berasa. Sang bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari bumi sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipanturkan ke bumi. Karakteristik bulan. Berikut merupakan karakteristik bulan. Manusia sudah berkali-kali menjejakkan kakinya di bumi. Banyak hal yang kita ketahui dari penyelidikan para astronom di sana, termasuk penyelidikan kemungkinan bisa menempati bulan sebagai bumi yang baru. Ukuran bulan mempengaruhi gaya gravitasi yang dimilikinya. Jarak yang tepat antara bulan dan bumi menyebabkan gaya gravitasi bulan turut berperan dalam menjaga kestabilan bumi. Bulan memiliki periode rotasi dan periode revolusi yang sama. Periode yang nyaris sama ini menyebabkan sisi bulan yang terlihat dari bumi tidak pernah berubah. Sisi yang tak pernah teramati dari bumi disebut sisi gelap bulan. Ya, berhenti dulu. Apa informasi yang kalian dapat dari sini tadi? Ya, ya karakteristik bulan. Bulan tadi dia memancarkan cahaya sendiri atau tidak? Ya, tidak ya. Dia memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian tadi, kalau rotasi dan revolusinya, bulan itu hampir sama, tapi tidak sama plek ya. Jadi kalau rotasinya itu selama 27 hari, sedangkan kalau revolusinya 29 hari. Jadi selisih sekitar 2 hari. Nah, waktu yang nyaris sama ini menyebabkan apa tadi? Penampakan bulan yang terlihat di bumi selalu sama. Ya, sisi yang tidak teramati oleh bumi tadi namanya apa? Sisi gelap bulan. Sisi ini baru. Nah, ini sisi terang, itu sisi gelap. Setelah Apollo tiba dan melakukan eksplorasi. Fase bulan. Dari bumi, bentuk bulan terlihat. Nah, ini fase bulan ya. Yang pertama ini bulan baru. Kelihatan nggak bulannya? Ya, bulannya terlihat gelap ya. Ini yang ini. Ini bulan baru. Berubah-ubah tergantung. Ini apa ini? Bulan? Ya, bulan sabit. Pada posisi bulan yang sedang Kemudian selanjutnya, ya bulan kuartal pertama atau bulan setengah. Nama lainnya itu bulan setengah atau bulan kuartal pertama. Kemudian cembung. Jadi cembung itu dia lebih dari setengah ya, kelihatannya lebih dari setengah tapi belum penuh.
Jadi dia bentuknya seperti cembung. Perbedaan bentuk Nah, ini bulan purnama. ini yang Nah, setelah dia bulan purnama, nanti dia kembali ke bentuk yang sebelumnya tadi, yaitu cembung. berikut merupakan cembung akhir. fase bulan. Kemudian kuartal ke-3. Dan yang terakhir bulan sabit lagi. Jadi bulan itu fase-fasenya itu ada 8. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pas nggak kelihatan apa-apa tadi? Bulan baru atau nama lainnya bulan mati. Kemudian setelah bulan baru ke bulan sabit. Setelah bulan sabit, ya bulan kuartal pertama atau bulan setengah. Kemudian setelah bulan setengah jadi bulan cembung. Setelah cembung purnama. Setelah purnama enggak, cembung dulu ya. Setelah purnama apa tadi? Cembung atau cembung akhir. Kemudian ya kuartal ke-3 atau bulan setengah. Setelah bulan setengah kembali ke bulan sabit. Setelah bulan sabit ya bulan mati lagi. Jadi kembali ke fase yang sebelumnya ya. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2. Nah ini gerhana bulan. Ketika gerhana bulan itu penampakannya seperti ini ya. Nah itu terjadi karena apa? Karena matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang lurus. Jenis gerhana bulan yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi saat bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan dengan bumi berada di tengahnya. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Bulan menjadi benda langit yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, terutama di sisi religius dan budaya. Selain itu, aktivitas gerak bulan juga digunakan dalam pelayaran dan melaut bagi para nelayan. Bulan Ramadan, umat Islam menggunakan kalender Hijriah yang perhitungannya menggunakan hasil pengamatan terhadap fase bulan. Dalam 1 bulan Hijriah, jumlah hari bisa 29 atau 30 hari. Hampir semua ibadah dalam agama Islam ditentukan waktunya melalui gerak bulan. Pergantian hari dimulai saat matahari tenggelam dan bulan muncul, atau disebut waktu maghrib. Ibadah puasa pada bulan Ramadan dilakukan dari titik fajar atau subuh hingga maghrib. Saat ini perhitungan kalender Hijriah sudah dilakukan dengan menggunakan perhitungan tertentu. Meski demikian, umat Islam tetap diperintahkan untuk menguatkan hasil perhitungan tersebut dengan pengamatan langsung pada bentuk bulan. Hari Paskah. Umat Kristen biasanya merayakan Paskah sekitar Maret sampai Mei. Siklus bulan digunakan untuk menentukan kapan tepatnya hari Paskah itu jatuh. Diputuskan bahwa hari raya Paskah ini diperingati pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama Paskah yang jatuh pada tanggal 21 Maret atau sesudahnya. Pilen. Umat Hindu melakukan ritual ibadah setiap malam bulan purnama tiba, juga saat bulan baru. Hari suci pada malam purnama disebut sebagai purnama, sedangkan malam bulan baru disebut pilen. Pada kedua waktu tersebut umat Hindu memohon berkah dan karunia Sang Pencipta. Industri garam dan perikanan. Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, gerak bulan juga sangat bermanfaat bagi para pelaku industri yang berhubungan dengan sumber daya laut, contohnya industri garam dan ikan. Tambak-tambak garam umumnya terletak di pesisir pantai. Saat air laut pasang, tambak-tambak itu terisi air. Setelah surut,
Para petani garam mulai memisahkan garam laut yang terjebak dalam tambak-tambak tersebut. Saat pasang, ikan-ikan akan lebih mudah ditangkap karena biasanya mereka akan berenang lebih dekat di permukaan. Itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa nelayan pergi melaut pada malam hari saat air laut pasang. Nah, stop dulu ya. Tadi manfaat bulan bagi kehidupan di bumi apa aja tadi? Yang pertama tadi apa? Menentukan bulan Ramadan ya untuk kegiatan keagamaan Islam. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, menentukan hari Paskah. Yang ketiga, ya, agama Hindu tadi apa? Namanya tilem. Yang keempat apa? Divki apa Divki? Yang keempat tadi apa? Ayo Deborah, apa yang terakhir tadi? Untuk industri garam dan perikanan. Ya, ada 4 ya yang disebutin di sini tadi ya. Ya, anak-anak perhatikan videonya ya, biar kalian dapat informasi dari videonya. Selain bulan, di video sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya tentang benda langit yang bernama satelit. Ya, satelit adalah setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit yang umumnya lebih besar. Bulan, Titan, atau Io adalah satelit-satelit alami yang mengitari planet. Selain satelit alami, ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan. Seperti namanya, tentu saja satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian di benda-benda langit lainnya. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Satelit pengamat mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi, seperti hutan, air, dan bagian permukaan bumi lainnya. Satelit telekomunikasi membuat percakapan antar manusia yang terpisah jarak menjadi mudah dan memungkinkan. Ya, satelit bumi selain bulan. Ya, tadi satelit apa? Buatan. Tadi fungsi satelit buatan apa aja? Yang disebutin di videonya tadi apa aja? Ya, perkiraan cuaca menggunakan satelit cuaca. Kemudian apa lagi? Satelit pengamat untuk mengamati ya kondisi atau bagian-bagian di bumi. Kemudian yang ketiga tadi apa? Satelit telekomunikasi untuk apa? Ya, untuk komunikasi. Udah ya, sampai sini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke sini lagi. LKPD-nya udah ada? Per kelompok sudah dapat semua? Udah dapat? Ya, sudah ya. Dibuka dulu. Nah, kalian tulis dulu nama dan kelompoknya. Ya, ditulis dulu. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menulis nama dan kelompoknya. Namanya semua anggota kelompoknya ya. Satu kelompok satu aja. Nanti yang lain bisa menulis jawabannya di buku. Kalau yang ini LKPD-nya satu kelompok satu. Ditulis dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit. Ayo LKPD-nya ditulis dulu namanya. Identitasnya ditulis dulu. Nama, kelompok, dan kelasnya. Yang nggak masuk. Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini kamu kelompok 2 kan? Ditulis aja nggak apa. Iya, nama semuanya. Temannya ditulis semua ya namanya ya.
Ya. Ya, gitu. Gak apa-apa, gak apa. Udah? Identitasnya sudah ditulis semua? Sudah? Yang bekerja tangannya ya. Ya. Sudah? Ya. Kalau sudah, perhatikan ke depan lagi. Sudah, perhatikan lagi ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah untuk melengkapi LKPD-nya yang udah kalian terima. Nah, nanti kalian lengkapi dulu. Setelah itu nanti ada tugas kelompok lagi. Tugas yang kedua. Nanti berdasarkan kelompoknya ya. Nah, saya jelaskan satu persatu. Jadi tolong diperhatikan dulu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Mana kelompok 1 dan kelompok 2? Nah, kelompok 1 dan 2 nanti tugasnya adalah menggambarkan fase-fase bulan. Di situ ada ini HVS-nya kan. Nah, kalian nanti gambarnya di HVS yang kosong ini ya. Kayak gitu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 menggambarkan fase-fase bulan. Sampai sini paham? Kelompok 1, 2 paham? Ya, paham ya. Kemudian kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3 tugasnya adalah menggambarkan letak matahari, bumi, dan bulan ketika terjadi gerhana bulan. Kelompok 3 paham? Paham. Kelompok 4 tugasnya membuat narasi atau dialog atau cerita tentang fase bulan. Paham? Ya. Nanti kelompok 4 ini nanti dipresentasikan ke depan ya. Kemudian kelompok 5 tugasnya memperagakan fase-fase bulan di depan kelas. Jadi nanti kalian peragakan di depan kelas ya. Nah, sebelumnya nanti kalian isi ini dulu. Diisi dulu, kalau udah nanti kalian peragakan ke depan ya. Sampai sini paham kelompok 5? Ya. Kayak gini ya. Kelompok 6. Kelompok 6 nanti tugasnya adalah memperagakan letak matahari, bumi, dan bulan ketika terjadi gerhana bulan. Nah, nanti kalian isi dulu ini, terus nanti peragakan di depan kelas. Nanti kalian bagi tugas ya, siapa yang jadi matahari, siapa yang jadi bulan, siapa yang jadi bumi, siapa yang jadi naratornya, yang menjelaskan. Boleh. Nanti kelompok 5 nanti ini ya, temannya bagi tugas ya. Siapa yang mau jadi bulan, siapa jadi matahari, siapa jadi bumi, dan siapa yang nanti ya. Sampai sini paham? Ya, sampai sini paham ya? Paham? Oke. Nah, kalau sudah paham, kalian bisa mengerjakan dulu. Ibu kasih waktu 30 menit cukup ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengisi LKPD-nya dulu, sama nanti setelah itu baru presentasi. Ya, menggambar gerhana. Nanti kan gambarnya mataharinya di mana, buminya di mana. Ini kalau kalian nggak bisa bikin lingkarannya, kalian bisa ini ya, bisa di blend. Nih. Ini untuk kalau kalian mau gambar lingkarannya, bisa pakai bantuan ini ya. Dan sesuaikan. Atau kalau kalian bawa uang koin, bisa pakai uang koin. Ini bisa dipakai buat ngeblat lingkaran. Ini kalau kalian mau bikin lingkaran, nih, kalian bisa pakai buat ngeblat ya.
Atau kalau kalian bawa lem bisa dilem. Nanti tinggal penggaris ya. Nanti bisa pakai penggaris, tinggal dikasih garisnya. Atau kalau mau kamu gambar sendiri di plat juga bisa. Kan tinggal di plat kan. Nanti kalau kalian mau gambar bisa pakai spidol ini ya. Buat berdua kelompok ini. Kekecilan ya. Pakai uang ini nggak apa-apa kalau mau pakai uang. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ditulis ya mana buminya, mana bulannya. Ya. Kenapa? Oh, yang bulan yang kuartal ini kan tadi di videonya kan satu Ya. bulan kuartal satu. Ya. Ini bulan kuartal 2 itu yang ini yang purnama. Nama lainnya itu bulan kuartal 2. Itu purnama. Ini bulan kuartal 3. Sampai sini paham? Ini kayaknya Nama lainnya bulan kuartal 2. Jaraknya berapa? Ayo ini digambar aja, tinggal diputer. Itu loh ada spidol depan ini. Garis. Bentar. Ada penggaris? Ada? Waktunya 15 menit lagi ya. Yuk bagi tugas, ada yang mengerjakan LKPD-nya. Ada yang kalau kegedean bisa pakai uang koin kalau bawa uang koin. Yang ini juga diisi ya. Ini itu rumusan masalah itu kalau ngasih pertanyaan. Ya, pertanyaan aja, nggak perlu kamu jawab, cuma pertanyaan. Misalnya bagaimana fase-fase bulan, kayak gitu, itu bisa masuk.
Yang ini juga diisi ya. Ini tuh bikin pertanyaan. Yang ini juga diisi ya. Ini kan ada 2 lembar, dibagi, dibuka nggak apa-apa. Ini bikin pertanyaan. Ya, presentasi dulu nanti. Bagi tugas saja, ini bisa dilepas. Nanti ini yang suruh ngerjain. Nih, Rizkia suruh ngerjain tuh. Nah, anak-anak, itu kan ada bel istirahat ya, tapi kita nanti dilanjutin dulu aja ya. Nanti kalian istirahatnya jam 9.55. 9.55 sampai 10.10 nanti. Jadi ini kalian kerjakan dulu, istirahatnya nanti di belakang ya. Kenapa? Ya. Ini bisa kamu lepas. Terus nanti bagi tugas. Ini kan ada 2 lembar kan. Ini suruh ngerjain Kevin. Bagi tugas nggak apa-apa. Dibuka ini, staplernya dilepas nggak apa-apa. Ini kalau mau cepet ini bisa dilepas ya staplesnya, terus nanti dibagi tugas. Ini kamu ngerjain juga. Ini kan ada 2 halaman. Ada. Nah, ini Alfia ngerjain yang belakangnya ini. Dilepas nggak apa-apa. Ini biar cepet, ini kamu bisa lepas. Terus halaman berikutnya biar dikerjain temannya yang lain. Nih. Itu Gilang tuh biar ngerjain tuh. Dilepas nggak apa ini. Nih kamu ngerjain yang depan ya. Nih Gilang ngerjain yang ini. Ini biar cepet, ini dilepas saja ya. Nanti yang belakang biar dikerjain temen yang lain. Nih, ini biar dikerjain itu. Siapa? Fadel. Ayo Fadel kerjain yang ini ya, Fadel ya. Nah, kamu selesaiin yang ini. Nanti yang ini juga diisi ya, refleksinya ya. Ya. Ini biar cepet dilepas saja ininya, terus dibagi tugas. Nggak apa-apa. Biar temanmu juga ngerjain. Yo, atau nih ngerjain ya. Nih. Kamu nyelesain yang ini, nyelesain yang ini. Ini mata yang ini aja. Atau yang ini. Nah, kamu nyelesain yang ini. Ini kalian berdua bisa ngerjain bareng. Waktunya masih 15 menit ya. Masih 10 menit. Waktunya 10 menit lagi. Habis itu nanti kita presentasi dulu. Yang menggambar sudah selesai? Belum.
Sobek sendiri ya, Bu. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Masa dia Kenapa? Kebalik. Rotasi itu yang 27, revolusi itu yang 29. Di sini ada. Nih, bulan beredar mengenai bumi. Oh, ini kebalik. Ini 29,5, ini 27,3. Ini 27,3, yang ini 29,5. Revolusi itu 29. 5. Kalau yang rotasi 27,3. Ini bukan, ini berapa? 38. Bukan ya, dicari dulu lagi. ini 88. Bukan 88. Revolusi mengelilingi bumi ini. 1 bulan emang 88 hari. Kan enggak tahu 1 bulan itu berapa hari? Bulan mengelilingi bumi itu kan nanti jadi kalender tadi loh. Coba dicek lagi. Ini planet Merkurius. Ini bulan. Ya, kita bicara tentang bulan ya. Ini Venus, ini bumi, bukan ya? Next lagi. Nah, ini bumi dan satelitnya. Jadi kita cari yang, ya karena warnanya hitam putih jadi kelihatan sama. Kalau ini, kalau warnanya berwarna nanti beda. Nih, periode rotasinya berapa, revolusinya berapa? Iya. Sudah selesai? Belum? Ya. Rifki ngapain? Yang satu jadi Ya. bulan, aku bumi. Kan sisa 2. Yang satu pembuka penutupnya, yang satu jelasin. Ya, gitu boleh. Kenapa? Diameter itu jarak dari punggung. Bukan, diameter itu garis tengah. Diameter ini loh, garis tengah. Berarti permukaan suhu. Diameter ini diameter, ini diameter. Diameter itu ketika ini kan bulan kan bentuknya lingkaran. Diameter itu yang setengahnya itu. Nah, itu garis tengahnya itu berapa? Gitu. Ini diameter, ini massa. Kamu nyari apa? Jarak dari bumi. Tak ada di sini kamu. Sini nggak ada. Sini nggak ada. Di itu.
Jarak. Nih, jarak antara bumi dan bulan. Ya. Rizky yang ngapain? Efek. Oh, iso iso. Isi san. Sige nuli. Waktunya 5 menit lagi. Sudah selesaikah? Ayo. Ya. Ya. Kamu nggak bawa penggaris toh? Kesimpulannya ditulis juga. Kesimpulannya jangan lupa diisi ya. Udah? Gilang, kerjain ini nih. Nah, kamu main HP terus ini. Kamu kerjain dulu. HP-nya dimatiin dulu. Kerjain dulu. Sampai kesimpulan ya. Ini kesimpulannya belum? Ditulis dulu. Ini gratis sertifikatnya. Kesimpulannya jangan lupa diisi ya. Oke. Anak-anak udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Belum. Kelompok 2 udah selesai? Ya. Kelompok 3 sudah selesai? Belum. Kelompok 4 sudah selesai? Udah ya ini ya. Kelompok 5 udah selesai? Ya, kurang kesimpulan. Kelompok 6 sudah selesai? Kurang kesimpulan ya.
Ya, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya untuk presentasi. Yang presentasi nanti kelompok 4, 5, sama 6 ya. Ya, kelompok 4 dulu silakan maju. Nanti pakai mic ya. Nanti yang mau ngomong pakai mic. Ayo anak-anak yang lain, perhatikan, temennya mau maju, perhatikan dulu. Jangan bersuara ya. Yang lain nggak boleh rame ya. Ya. Ya, kelompok. Ya, kelompok 4 silakan perkenalan dulu. Ya, kelompok 4 silakan perkenalan dulu. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu ya. Nama saya Anissa Nurul Fauzia, nomor absen 6. Nama saya Zazahra, nomor absen 7. Saya Leoni, nomor absen 19. Saya Zkia, nomor absen 15. Saya Setio, nomor absen 4. Fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah dilihat dari bumi karena bagian bulan yang mendapat cahaya matahari berubah secara teratur. Pada suatu malam, bulan tampak seperti sabit kecil. Pada keesokan harinya, sabit itu tampak lebih tebal dan terus bertambah tebal. Sehingga 6 hari bentuknya seperti setengah lingkaran. Malam-malam berikutnya, bulan tampak lebih besar dan pada akhirnya menjadi bulan purnama. Setelah bulan tampak penuh, akan tampak mengecil lagi sampai berbentuk sabit. Bentuk semua bulan berlangsung dalam 1 bulan sinodik atau 29,5 hari. Perubahan bentuk bulan terlihat dari bulan selama revolusi bulan disebut fase bulan. Fase yang pertama adalah fase bulan baru yang mana bulan tampak gelap. Bulan sabit awal adalah memasuki fase seperempat awal atau kuartil pertama. Fase bulan berikutnya adalah gibbous awal yang Bisa terlihat dipindah ke penyimpanan yang setengah lain. bagian Gerakan bulan dari fase bulan seperempat awal hingga bulan purnama atau disebut kuartil kedua. Bulan memasuki gibbous akhir. Bulan kelihatan semakin kecil karena setengah bagian permukaan bulan yang terlihat. Setelah gibbous akhir, bulan bergerak ke bulan seperempat akhir. Pergerakan dari bulan purnama hingga bulan seperempat akhir disebut kuartil ketiga. Kemudian bulan kelihatan terus mengecil sehingga berbentuk sabit dan memasuki fase bulan sabit akhir. Akhirnya bulan kembali ke fase bulan baru. Dari
kami kelompok 4, terima kasih. Ya, tepuk tangan kelompok 4. Coba, tadi kelompok 4 menjelaskan tentang apa? Dengar nggak tadi kelompok 4 menjelaskan tentang apa? Ya, fase-fase bulan. Tadi ada fase apa aja? Ayo, anak-anak, tadi yang dijelaskan kelompok 4 fase-fase bulan ada apa aja tadi? Ayo, suaranya mana? Tadi, Yohanes, tadi fase-fase bulan, tadi ada apa aja? Bulan baru, bulan sabit, ya, cembung, bulan purnama, ya, cembung, setengah atau kuartal, ya, ya, udah paham ya? Yuk selanjutnya yaitu dari kelompok 5, silahkan maju kelompok 5. Nah, kalau kelompok 5 ini memperagakan fase-fase bulan ya. Yang menjelaskan siapa? Aku. Ya. Bisa membuka ansur. Bentar. Yuk kelompok 5 perkenalan dulu ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 5 akan presentasikan fase-fase bulan. Dipraktekkan oleh teman-teman saya sendiri. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfian Bintang, nomor absen 2. Saya Deborah, absen 9. Saya Saskia, nomor absen 27. Perkenalkan nama saya Fidel, nomor absen 12. Perkenalkan nama saya Devi, nomor absen 10. Oke, langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Yo, dijelaskan dulu siapa yang jadi matahari, siapa yang jadi bulan, siapa yang jadi bumi. Saskia akan memerankan bumi. Saskia memerankan bumi. Fidel berperan sebagai matahari dan Divki sebagai bulan. Ya. Bulan. Enggak. Ini Ayo anak-anak perhatikan ya. bisa dilihat ya teman-teman, atau di situ ada. Pada hari pertama namanya bulan mati atau bulan baru. Ya. Lalu bulan ini. Dan pada hari keempat terjadi bulan sabit. Ini, beri. Itu apa bulan apa ini? Pada hari ketiga, Ketiga. ini disebut sebagai bulan kuartal 1 atau bulan separuh. Ya. Ayo mataharinya ngapain di situ? Nah. Puter ini loh. Ya udah benar. Lalu pada hari ke-11 terjadi bulan cembung. Ya. Ini. Hari ke-14 yaitu bulan purnama atau bulan kuartal 2. Selanjutnya. Pada hari ke-17 terjadi bulan cembung. Cembung akhir. Hari ke-25, hari ke-21 bulan kuartal 3 atau bulan separuh lagi. Ya. Stop. Dan pada hari ke-25 terjadi bulan sabit. Lalu kembali lagi ke bulan mati atau bulan baru. Ya, nanti dulu ya. Ya anak-anak perhatikan dulu. Ini tadi posisi apa ini? Ini terjadi bulan apa? Bulan mati. Mundur coba mundur. Nah, ini bulan apa? Bulan sabit. Ini bulan apa ini? Bulan apa?
Ya, kuartal pertama atau setengah. Maju lagi, maju lagi. Nah, ini apa ini? Bukan. Ya, bulan pur. Nama. Divki, Divki. Maju. Bulan apa ini? Cembung. Sini. Bulan apa? Bulan kuartil ke 3 atau bulan setengah. Ini bulan apa? Ya, bulan sabit. Lanjut. Itu tadi adalah materi tentang fase-fase bulan dari kelompok 5 ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Tepuk tangan kelompok 5. Ya, terima kasih. Kelompok 6. Yang maju. Pakai mic ya, biar suaranya masuk ke rekaman. Perkenalan dulu, silahkan kelompok 6. Agak geser dulu. Bukan. Halo teman-teman. Halo. Jadi kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan apa ya? Tentang gerhana bulan. Ya. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya guys. Ya. Kenalkan, nama saya Novia Nuraini, absen 25. Saya Mirna Maria dari absen 22. Saya waktu ini nomor absen 31. Oke, jadi pertama-tama yang menjadi matahari adalah Mirna. Bumi siapa? Yang menjadi bumi adalah Valen dan yang menjadi bulan adalah Watoni. Terus ini aku di bawah. Jadi begini ya teman-teman, letak terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bulan masuk ke dalam bayangan bumi inti atau umbra sehingga bulan tidak menerima cahaya matahari. Ya, coba ditunjukin di gambarnya itu yang umbra yang mana? Mana ya? Jadi umbra adalah yang hitam, yang gelap ya. Ya. Dan yang penumbra adalah apa? Yang terang. Ya. Ketika bulannya ada di bagian umbra terjadi apa? Gerhana bulan total. Ya, gerhana bulan total. Kalau bulannya ada di penumbra? Gerhana bulan sebagian. Ya, gerhana bulan sebagian. Ya, sudah. Lanjutkan. Ada lanjutannya enggak? Ya, ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok 6. Perhatikan ya, jadi ketika terjadi gerhana bulan itu adalah ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang lurus. Nah, ketika bulannya itu ada di bagian yang bayang-bayang bumi yang gelap atau umbra, terjadi apa tadi? Gerhana bulan total. Ketika bulannya ada di bagian penumbra terjadi ya gerhana bulan sebagian. Kalau tidak ada di umbra atau penumbranya berarti tidak terjadi gerhana. Sampai sini paham? Ya, paham. Sekarang karena yang kelompok 1, 2, sama 3 tadi menggambar ya udah selesai. Coba diangkat dulu gambarnya.
Yang kelompok 1, tunjukin dulu kelompoknya. Nah, ke teman-temannya, ke teman-temannya. Nah, ini adalah gambar dari kelompok 1 mengenai fase-fase bulan. Kemudian kelompok 2, ditunjukin ke temennya. Nah, ditunjuk ya. Nah, kalau ini ada kelompok 2 juga mengenai fase-fase bulan. Kelompok 3 mana? Ya, tunjukin ke temennya. Nah, apa ini gambar apa itu? Ya, gambar apa itu? Gerhana bulan ya. Jadi kelompok 3 menggambarkan mengenai gerhana bulan. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang itu ya. Yo, LKPD-nya dibuka dulu. Ya, kita bahas ya. Bulan adalah satelit bumi. Apa yang dimaksud dengan satelit? Kelompok mana yang mau menjawab? Ya, Mirna. Satelit adalah ya, benda angkasa yang mengelilingi planet ya. Benda langit yang mengikuti planet atau benda langit lainnya. Itu disebut dengan satelit. Kemudian karakteristik bulan. Waktu revolusi bulan itu berapa lama? Waktu revolusi bulan. Ya, 29,5 hari. Itu waktu yang diperlukan bulan ketika mengelilingi bumi. Kalau rotasinya berapa? 27,3. Ya, jadi waktu yang diperlukan bulan ketika dia itu berputar itu adalah berputar pada porosnya itu selama 27,3 hari. Kemudian mengapa gerhana bulan dapat terjadi? Ya, kamu dijawab. Mengapa gerhana bulan dapat terjadi? Karena matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis yang lurus. Ya, karena matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis yang lurus. Kemudian, jelaskan pengaruh gravitasi bulan terhadap pasang surut air laut. Ya, Kevin. Bulan terhadap bumi lebih dekat daripada gerak bumi ke matahari. Kurang tepat. Yo, siapa yang mau menjawab? Jelaskan pengaruh gravitasi bulan terhadap pasang surut air laut. Ya, yo Yohanes yang jawab. Pada saat ini, Ya, pada saat bulan revolusi terhadap bumi, air laut di bagian bumi yang menghadap bulan akan tertarik tertarik gravitasi bulan Ya. sehingga terjadi pasang naik. Sebaliknya air laut di bagian bumi yang tidak menghadap bulan akan pasang surut. ya. Ini ya, pengaruh gravitasi bulan terhadap pasang surut air laut. Pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, air laut di bagian bumi yang menghadap bulan akan tertarik oleh gravitasi bulan sehingga terjadi pasang ya. Kemudian sebaliknya, ketika air laut yang di bagian bumi yang tidak menghadap ke bulan akan terjadi yang namanya pasang surut ya. Selanjutnya, fase bulan seringkali digunakan sebagai patokan waktu pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Kegiatan keagamaan dan kebudayaan apa saja yang didasarkan pada fase bulan? Ya, Deborah. Ya, bulan Ramadan. Ya, Hindu. Udah, satu lagi. Ya, untuk garam dan perikanan. Ya. Oh, kelas 8. Kelas 8. Ya, selanjutnya ya. Ayo perhatikan.
Selain bulan, apakah bumi juga memiliki satelit lain? Ya, satelit apa itu? Satelit buatan. Apa perbedaan satelit alami dan buatan? Iya. Satelit buatan. Ya, satelit buatan itu adalah buatan manusia. Yo, yang terakhir ya. Jelaskan macam-macam fungsi satelit buatan. Ya, Fadel. Apa aja? Ya, melihat cuaca. Untuk observasi. Ya. Udah semua ya? Ya. Ya. Kemudian karena udah selesai sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada, ya. Ya. Ya, boleh dikemas-kemas dulu ya. Sebentar ya. Bentar. Untuk refleksi hari ini. Duduk dulu. Duduk dulu Anggoro. Nah, refleksi hari ini, bagaimana kesan dan pesan untuk pembelajaran IPA hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Apa? Ngacung. Ya, baik. Ya, bentar ya. Apa kesulitan yang kalian hadapi? Ada kesulitan? Tidak ada. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari IPA hari ini? Senang ya. Ya, merasa agak lebih pintar ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Ya, baik. Pelajaran IPA hari ini kita selesaikan cukup sampai di sini ya, anak-anak. Kemudian untuk pertemuan berikutnya hari Kamis itu kan kalian libur ya, tanggal merah ya, berarti libur. Untuk minggu depannya nanti kita belajar mengenai materi yang baru. Mengenai apa? Setelah bumi, bulan, kita belajar apa? Ya, matahari. Minggu depan kita belajar mengenai matahari. Ya, untuk kemudian yo, udah mau istirahat kan? Duduk dulu. Hadap sini. Fidel, hadap sini. Nah. Selamat pagi, Piska. Piska aja ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian tetap semangat untuk menyelesaikan hari ini dengan semangat untuk belajar dan menambah ilmu. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Ya, silakan bisa keluar ya. Ya, taruh situ, taruh meja. Udah selesai semua. Ya. Ya. Boleh istirahat ya.